Jika itu sudah kita lakukan, otomatis tanaman itu akan menjadi sehat, menjadi subur. Nah, sekarang pun kita akan fokus di dalam perawatan tanaman cabai untuk pencegahan patek dan juga keriting daun. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal seperti ini, buah lebat, bunga tidak rontok, kita harus melakukan yang namanya kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kawan-kawan, saya berada di kebun tanaman cabai rawit. Nah, cabai rawit yang kita tanam ini adalah cabai rawit Ori 212. Jadi cukup subur, cukup maksimal dan cukup sehat tanamannya. Nah, seperti yang kawan-kawan bisa perhatikan di samping saya ini, sangat lebat luar biasa seperti ini. Buahnya lebat sekali. Ini sudah ada merah-merah seperti ini. Ini buahnya keras sekali ini kawan-kawan. Karena kita memberikan nutrisi atau suplemen tepat guna dan tepat sasaran di masing-masing fase, baik itu fase vegetatif maupun fase generatif, sehingga menghasilkan buah seperti ini, super lebat luar biasa. Nah, sekarang ini pun kita akan melakukan penyepraian kawan-kawan, di mana penyepraian ini bermaksud atau bertujuan agar tanaman cabai kita di fase pembuahan seperti ini tetap maksimal nantinya, terhindar dari namanya serangan patek, terhindar dari namanya layu fusarium, terhindar dari namanya gugur bunga atau gugur buah kawan-kawan. Itu sangat penting sekali. Jika ini bisa kita atasi mulai dari layu fusarium, patek, gugur bunga atau gugur buah itu, maka akan hasilnya mendapatkan sesuai yang apa kita inginkan, yaitu buahnya akan lebat dan double-double. Itu biasa yang terjadi. Nah, pada sebelumnya, minggu sebelumnya kita juga melakukan penyepraian dengan nutrisi yang mengandung unsur hara, kalium, fosfat, dan boron. Itu mereknya kita pakai Kalinet. Tapi hari ini kita tidak memakai itu. Kita memakai bahan khusus juga hari ini kawan-kawan. Yang kita fokuskan adalah untuk pencegahan namanya patek. Karena begini, walaupun sekarang musim kemarau atau musim panas kawan-kawan, kita tetap jangan lengah yang namanya penyakit antranoksa atau patek itu. Karena walaupun saya katakan tadi, di mana penyakit ini memang rentan menyerang atau dominan menyerang di musim hujan, tetapi jangan salah, penyakit patek itu sebenarnya bisa menyerang kapan saja, baik itu musim kemarau maupun musim penghujan kawan-kawan. Oleh karena itu, sekarang ini kita akan memik bahan-bahan atau obat-obatan yang berfungsi mencegah daripada apa yang saya sampaikan tadi. Dan khususnya kita juga mencegah namanya penyakit keriting daun, di mana kalau penyakit keriting daun ini menyerang tanaman, maka akan mengakibatkan buah itu akan berkurang dan bunganya akan bisa rontok terjadi karena pertumbuhannya tidak normal. Nah, karena itu kawan-kawan, kita sebagai petani sebenarnya pasti menginginkan hasil. Nah, minggu yang lalu kita sudah melakukan pemetikan perdana sebenarnya kawan-kawan cabai rawit Ori 212 ini dengan mendapatkan hasil 11 kilo dengan populasi tanaman kurang lebih 1.500 kawan-kawan. Tetapi memang di masalah harga tidak stabil untuk sekarang ini. Masih dibilang cukup murah ya, harga kemarin kita dapat di pihak petani hanya 17.000 di tempat saya. Nah, memang begini kondisi kita sebagai petani kawan-kawan, kita tetap bersyukur walaupun berapa harga yang kita dapatkan. Nah, untuk kalau harga terlalu murah atau harga turun, kita optimalkan pembuahannya lebih banyak. Itu akan kita mendapat keuntungan juga. Nah, untuk mendapatkan itu makanya sering saya sampaikan kita harus melakukan pengocoran dengan nutrisi yang tepat guna dan tepat sasaran. Nah, inilah kondisi tanaman cabai yang akan kita spray
pada hari ini dengan bermaksud atau bertujuan pencegahan daripada penyakit antranoksa ataupun patek. Buahnya super lebat seperti ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini merupakan cabai rawit Ori 212. Nah, ini pun sudah ada yang merah-merah seperti ini. Beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan pemetikan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal seperti ini, buah lebat, bunga tidak rontok, kita harus melakukan yang namanya pengocoran pada setiap lubang tanam ini. Nah, kita melakukan pengocoran dengan kalsium dan boron. Ini sangat penting sekali, di mana bertujuan agar tanaman cabai kokoh dan tidak mudah terserang penyakit, khususnya penyakit patek, dan juga kita memberikan pupuk susulan. Dengan memberikan pupuk susulan juga dan pengocoran dengan kalsium boron serta penyepraian dengan unsur fosfat kalium dan boron, buahnya lebat seperti ini, bunganya double-double, tidak mengalami kerontokan. Inilah kita sebagai petani. Kalau ingin mendapatkan hasil yang maksimal, jadi kita harus rajin mengontrol tanaman itu, rajin merawatnya, rajin juga memberikan nutrisi. Jika itu sudah kita lakukan, otomatis tanaman itu akan menjadi sehat, menjadi subur. Nah, sekarang pun kita akan fokus di dalam perawatan tanaman cabai untuk pencegahan patek dan juga keriting daun. Juga akan memberikan nutrisi atau suplemen tanaman dengan bermaksud agar tanaman cabai ini akarnya lebih berkembang sehingga memaksimalkan penyerapan unsur hara di dalam bedengan agar tunas-tunasnya berkembang. Dengan berkembangnya tunas di setiap ujung daun, otomatis bunga akan terus bermunculan. Kita pakai suplemen tanaman yaitu Morden Pool, ini fosfat yang mana berfungsi untuk merangsang daripada tunas-tunas, juga agar akar tanaman itu lebih cepat menyebar di dalam bedengan, serta di fase generatif untuk perangsang pertumbuhan bunga. Kita pakai 3 tutupnya. 1, 2, 3. Kita langsung dituang dalam tangki. Kita juga memakai asam amino. Ini mereknya Vigorin. Ini suplemen tanaman, bagus sekali untuk tanaman di mana cuaca tidak stabil mengakibatkan tanaman menjadi stres. Kita juga pakai dengan takaran yang sama yaitu 3 tutupnya. Nah, ini khususnya sekarang kita mengatasi namanya keriting daun, di mana ini berfungsi agar sebagai pencegahan dengan memberikan obat keriting daun merek Dimolis, bahan aktif abamectin. Makanya tanaman cabai diharapkan bebas dari namanya penyakit keriting. Nah, kita memakai Amistrastop ini sekarang kawan-kawan bertujuan agar pateknya tidak ada di tanaman cabai karena buah cabainya sudah cukup besar, sudah merah-merah. Ini biasanya rentan sekali dengan penyakit antranoksa atau patek. Kita pakai 1 sendok. Nah, kita mix juga dengan dextraronil. Ini sangat bagus sekali agar penahanan atau pencegahan patek. Selain Amistrastop, kita mix dengan ini agar lebih ampuh dia. Nah, kita pakai 2 sendok. Ini sudah cukup. Dan tentunya kita tambah juga dengan perekat ini kawan-kawan agar lebih pencegahan, takutnya nanti ada gerimis ataupun mendung, obatnya lebih merekat kawan-kawan. Ini sangat penting sekali. Nah, kita aduk dulu biar merata, biar tercampur semuanya. Nah, setelah ini merata diaduk, baru kita tuangkan ke dalam tangki. Baru kita akan melakukan penyepraian kawan-kawan.